contoh ya, retail itu gilaan Bitcoin 95.000 ya, nggak tembus 100. Kemarin ekspektasi pada tembus 100 kan. Mereka kayak marah bro, ini kenapa 95.000 gitu. Padahal 95.000 itu kalau sama 76.000 yang kemarin tuh jauh sekali teman-teman ya. Untungnya udah banyak. Nah sekarang kita lihat price action Bitcoin sendiri bro yuk. Ya, price action Bitcoin ya. Untuk sekarang ranging ya. Bitcoin belum hit di 100.000 exactly ya, di 99.000 dan kita have some selling pressure, oke. Dan untuk sekarang saya melihat ya, Bitcoin selama ya masih bisa hold ya untuk bullish order blocknya di range 88.000, 87.000, ini masih punya chance yang tinggi ya untuk continuation. Tapi saya pun berharap Bitcoin untuk sekarang ranging aja dulu, bro, ya. Ya. Di range 99.000 ke 88.000 ini, ya. Dan Betul. kalau kita lihat pun sekarang daily chart Bitcoin juga having ya some diagonal resistance ya di sini, oke. Ada possible resistance di sini dan ya mungkin chop ya price actionnya di sini. My advice untuk sekarang hindari trade Bitcoin karena I think belum ada significant move setelah kita hit psychological number di 100.000. Ya, Ya betul. mending kita lihat opsi yang lain karena per pagi ini juga Ethereum udah mulai outperform Bitcoin. Oke. Kita lihat sekarang secara jangka panjang bro, Bitcoin ini akan ke area mana? Oke ya. Pertama kalau kita ngomongin jangka panjang kita gedein dulu time frame-nya ya. Monthly chart ya kita bilang ini nggak ada obat ya. Monthly chart nggak ada obat. A very big momentum candle. Tapi ingat teman-teman, sekarang kita pun juga ada di area psikologis 100.000 ya. Takutnya ya ini yang terjadi itu seperti Maret. New all time high ya, flat top breakout. Terus habis itu ke flagging segini lamanya. Ya saya nggak harap price action ini terjadi. Tapi anything can happen in market. Yeah. Dan kalau kita kecilin lagi, oke, di weekly time frame, kita harusnya dapat yang namanya weekly close baru 3 hari 21 jam lagi. Ya, 3 hari 21 jam lagi itu menunjukkan apakah kita dapat hanging man, apakah kita dapat shooting star, apakah kita dapat bearish candle. Kalau ada bearish candle ya berarti chance ya beberapa minggu ke depan ya kita flagging dulu bro sampai akhir tahun di range ini untuk Bitcoin. Tapi ya Ethereum perform, kemudian altcoin udah breakout dari range karena yang kita lihat ya fenomena itu terjadi adalah koin-koin di 2021 itu semua mereka ya semua get a very very high bid ya, XRP, XLM, XBAR, Cardano, semuanya unik ya yang banyak kita bahas juga di sini beberapa bulan terakhir ya kita di sini ketika banyak sekali orang tuh bearish dengan price actionnya. Jadi my best guess untuk Bitcoin saat ini konsolidasi dulu di range 100.000 beberapa hari ke minggu ke depan, Ethereum run, semua altcoin run. Nah itu kan tapi bullish call dari aset yang paling risky di dunia ini bro. Tapi Iya. kalau kita lihat sekarang kondisi makro sekarang, itu sebenarnya orang was-was bro. Apalagi orang yang di traditional finance ya. Jadi Yes. kalau kalian lihat contoh dari segi equity di Indonesia, saham Indonesia itu mengalami namanya outflow asing luar biasa bro. Jadi banyak Yes. sekali outflow asing yang uangnya akan lari ke lebih risk of asset ya seperti bonds dan yang lain. Dan kalau kita lihat dari S&P juga ini kayaknya Di resistance sekarang. iya orang banyak yang taking profit ya. Jadi fund-fund besar itu banyak yang out dari S&P baik dari indeks Nasdaq juga sama. Ya. Nah, ini bisa jadi concern nih nggak untuk kripto karena secara makro Yes. ini TradFi menilai ini overvaluasi dan banyak sepertinya yang sudah pull out. Makanya mungkin Bitcoin kemarin nggak hit 100.000 ketika seller pencet buy lagi di 97.500. Yes, benar. Karena kalau kita lihat ya teknikalnya S&P 500, SPX kan ada di resistance ya. Resistance psikologis di 6.000, previous supply area di daily chart dan juga kalau kita pantau SPX ini ada yang namanya bearish divergence ya di daily chart ya. Jadi harganya ini membentuk high yang lebih tinggi, oke, tapi osilatornya ini turun. Ya. Ya, ini menunjukkan ya might be some potential reversal buat S&P dan retest lagi ya. My best guess ya, ini retest lagi di 5.800 di sini, oke. Kalau ini terjadi, apa yang akan terjadi ke Bitcoin? Bitcoin akan slowing down. Ya. Seperti yang saya bilang, choppy dulu maksimal ke 88.000 ya, retest bullish order blocknya. Tapi di situ saya melihat justru money ini akan flowing ke Ethereum. Karena data dari spot on chain ini menarik bro. ETF inflow-nya Bitcoin udah mengalami yang namanya outflow, sementara Ethereum ini malah inflow. Biasanya kebalikannya. Kalau Bitcoin ini outflow, Ethereum itu outflow-nya lebih gede. Tapi sekarang yang terjadi ya,
ini adalah kebalikannya. Bitcoin outflow ya, Bitcoinnya merah, tapi Ethereumnya ini malah hijau di ETF-nya ya. Dari data ini kita bisa melihat nih, biasanya kebalikannya. Biasanya Bitcoin ini merah, wah Ethereum lebih merah lagi. Tapi sekarang Bitcoin merah, Ethereum malah lebih hijau dari biasanya ya. Dan kalau kita lihat juga ya, data dari CryptoQuant, ETF-nya Ethereum ini udah mulai mendapat yang namanya significant volume ya. Apakah orang-orang TradFi juga ngitung ya, 200 hari setelah halving biasanya Ethereum perform dan mereka juga bet ke sana ya. Karena ini kalau kita lihat ya datanya, Ethereum udah mulai gaining yang namanya ETF inflow ya, ETF volume yang tinggi dibandingkan sebelumnya ya, waktu September, waktu Agustus itu sepi sekali. Ini ya volumenya udah mulai lebih tinggi daripada ketika ETF dari Ethereum ini launch. Jadi TradFi kayaknya udah mulai positioning ya ke ETF-nya dari beberapa altcoin. Karena juga ada wacana juga kan, HBAR juga, XRP juga ETF-nya mau di launch. Nah, per hari ini ETF Ethereum mengalami jam yang signifikan bro, dari Franklin Templeton dan dari Grayscale utamanya, dan VanEck juga. Bitwise yang masih kecil, 21S masih kecil, Fidelity besar sekali dan iShares besar sekali. Ya ini hijau semua ya, per sekarang. Per sekarang hijaunya dan ini flow-nya belum lebih besar dari Bitcoin, tapi secara persentase bro. Dia udah double dari sebelumnya. Iya. Ya. Jadi kalian nggak bisa bandingin kayak inflow-nya ETF Bitcoin ke Ethereum of course, karena market size-nya beda. Tapi dari Ethereum flow yang sebelumnya ini double teman-teman. Ya. Kalau kalian bandingin sama Bitcoin masih nggak signifikan kelihatannya. Tapi lu bandingin Ethereum yang sekarang dengan Ethereum yang dulu. Benar. Mereka sizing posisi itu double bro. Hampir triple bahkan sebenarnya. Per hari ini ya, ini hari ini hampir triple. Exactly. Jadi move yang terjadi di market sekarang itu actually bukan move dari retail, tapi ini move-nya institusi. Setuju. Nah, kita ada data-data poinnya nggak bisa ditunjukin bahwa ini adalah bukan move-nya retail bro. Ini udah ini saya siapin ya datanya. Move-nya institusi. Nah, dari sini kita melihat ya bro, data dari CryptoQuant, retail itu udah nggak ada yang transaksi. Ya. Retail itu transaksi di Maret 2024 ke sideline. Mereka mati di Maret. Terus kena flagging, mereka udah keluar ke sideline. Terus move-nya ini, coba agak di zoom bro mungkin ini kayak teman-teman nggak kelihatan, dia bingung ini ada yang merah ada banyak. Iya, benar. IQ-nya kurang tinggi yang di sini bro. Oke, ini saya nggak bisa di zoom ya. Nggak bisa dilihat periodenya. Oke, tapi gini gambarannya. Oke, ketika ada tanda merah itu tanda yang menunjukkan retail ini paling banyak transaksi. Tapi yang gambarnya abu-abu itu retail nggak transaksi, singkatnya gitu. Nah, yang kuning-kuning itu Maret tuh ya. Ketika retail banyak transaksi, market top. Market top ketika retail ini transaksi di Maret 2024. Habis itu flagging, mereka nyerah, orang ke sideline. The whole move ya, dari 50.000 ke hampir 100.000, ini yang memprakarsai ya. TradFi, ETF, Michael Saylor ya, dan kemenangan Trump dan sebagainya. Kita sebutnya Saylor and Friends move. Ya, Saylor and Friends move. Tapi retail ini bro, retail udah menyerah di Maret. Ya, makanya kalau kita lihat sekarang, ya ini kita lihat sekarang, nobody retail here. Teman-teman ini hitungnya smart money ya, ikutin MC ya, dari 8 November ya udah naik semua ya asetnya. Kamu smart money di sini ya. Jadi udah ke sideline, retail dan belum kembali sebenarnya. Nah, jadi gini. Belum kembali. Anda bilang, "Oh, jangan ini ada yang mau matiin retail, jangan open posisi." Kan disuruh nggak sekarang. Kita udah bilang dari dulu ya, building posisi dari dulu. Dan di area sekarang ya, ini yang party itu udah pasti ini anak-anak yang di sini ya, institusi ya. Jadi kalau kalian ngelihat dari segi retailnya nggak euphoric bro. Bahkan di global side juga nggak euphoric. Kenapa? Karena they don't make money. Uangnya udah habis di Maret. Udah selesai. Perjalanan kriptonya itu udah selesai. Dan ketika Bitcoin udah mendekati ATH, kalian perhatiin kan. Kenapa interestnya bahkan di Indonesia itu tidak setinggi itu? Karena ya mungkin IQ di negara ini ada alasan kenapa di bawah di 80. Kenapa ketika mereka masuk semua di Maret ya, tidak menggunakan money management yang benar, tidak menggunakan risk management yang benar, mereka kena flush ya kan. Jadi mereka udah punya kripto nih di Maret April ya. Uangnya kena flush. Setelah uangnya kena flush, apa yang terjadi bro? Marketnya naik. Iya. Itu keselnya double bro. Dan ini yang bahkan yang lebih menarik bro. Datanya bahkan bukan nggak hanya mengunjungi high di Maret. Bahkan setelah sempat mengalami high-nya ya di level 75%, dia malah drop lagi sekarang. Jadi interestnya lebih turun lagi sekarang. Lebih turun. Lebih turun. Ketika Bitcoin di 95.000, kalau kalian balik waktu ya, kita ngomongin Bitcoin 88.000 aja dicemooh. Pas di sini yang gue bicara di depan sini. Itu orang-orang cemooh bro. Bitcoin tuh ke 88.000, tidak mungkin tidak ada cycle segitu seperti itu. Tapi sekarang 95.000 orang nggak tertarik. Kalian bisa bayangin nggak? Itu kenapa orang miskin tuh selalu tambah miskin bro.
Karena aset tuh sama seperti itu cara geraknya. Ini nggak cuma ngomongin Bitcoin teman-teman, tapi semua aset yang ada di dunia ini, semua bisnis, semua properti itu pekerjaannya sama. Ya. Mereka ketika tinggi-tingginya mereka mau beli. Iya. Gitu loh. Ketika apartemen peak-peaknya ya kan, motivator tiba-tiba berubah jadi developer, semuanya ini kan cycle-nya sama lagi bro. Iya. Sebenarnya cycle ini juga di properti di Indonesia ya. Terutama sama di negara juga, ini sama. Kayak orang FOMO di jam tangan mewah juga Nah, kan. Ya di 2022 peak orang beli. Ya. Bottom sekarang ada yang mau koleksi nggak? Jarang. Enggak, ya dikit. Jarang yang mau koleksi di bottom seperti sekarang. Jadi ini aset kelas yang pricingnya modelnya naik terus. Ini gue selalu melihat psikologi seperti ini. Kenapa coba? Gue pengen tanya kalian. Kenapa di saat 95.000 Bitcoin yang nonton di sini 6.000? Kenapa di saat Bitcoin itu 60-an ribu, 70.000, yang nonton tuh 30.000 bro. Itu nggak make any fucking sense. Kenapa? Karena itu retailnya lagi transaksi tadi. Bener. Jadi kalau kalian tanya jawabannya viewer margin call kenapa sekarang 6.000, kenapa bukan 30.000 seperti dulu? Karena interestnya turun. Retailnya sudah hilang, jadi mereka ngikut nih, mereka coba transaksi, mereka mati di sana, mereka lihat titik muncul di CNBC global. Bitcoin is reaching all time high. Mereka pengen lempar batu ke kaca, mereka kesel bro. Ke sideline ya. Ya, jadi orang-orang ini kena sideline dan nggak cuman itu uangnya udah habis semua gitu. Jadi makanya sabar gitu. Gue bingung orang yang bilang kripto itu kaya cepet tuh dari mana? Karena borong Bitcoin aja gue bikin seriesnya selama 19 bulan bro. Ya. Sekarang kalau ada yang tanya kan, portofolio berapa? Kok nggak diupdate lagi? Sabar kan belum tanggal 1. Ya ini gue baru mau syuting hari ini bro. Ini portofolionya gue buka coba di sini ya. Gue bahkan udah lupa nih udah jadi berapa. Ini 19 bulan ya. Jadi gampangnya 19 bulan tuh modalnya berarti ini udah masuk belum nih? Ah, udah masuk. 19 bulan ya. Itu modalnya berarti 1,9 M karena 100 juta setiap bulannya. Bahkan sebenarnya nggak 100 juta bro, karena ini ada limit transfernya kan. Jadi gue kayak 99, 100 lah. Pokoknya kayak kurang 900.000. Itu 1,9 M kurang sedikit. Ya sekarang udah jadi 4,1 M bro. Itu 2,2 M keuntungan berarti kan? Iya benar. 2,2 M keuntungan itu kalau kita 2,2 M bagi 12 bulan. Ini kalian koreksi matematika gue, 180 juta per bulannya. Lu taruh 100 juta nih setiap bulan, taruh 100 lu dikasih 180 per bulannya. Iya. Bayangin. Atau enggak 100 itu jadi 280 ya. Setiap 100 juta lu taruh setiap bulan jadi 280. Tapi itu butuh 19 bulan, Bro. Iya. Enggak besok kan. Enggak besok berubah. Jadi investasi kripto atau dunia yang kita mainkan di sini itu bukanlah cara cepat, Bro. Kalau cara cepet nggak ada sih menurut gue ya. Mungkin mereka ekspektasi minggu depan udah kaya raya ya, gitu bisa, kesini. Ya. Karena ya mungkin ini ya kita lihat di DCA Bitcoin ya. Kalau ini teman-teman dalam waktu 3 tahun dari 3 tahun yang lalu ya, beli aja lah setiap minggu beli cuma $100 ya. Dengan total invested $15.700 ya. Kurang lebih percentage gains-nya ini 103,6%. Which is ya portofolionya akan jadi total value-nya 31.966. Ini data. Iya betul. Ya ini kan mirip seperti yang Bro Timothy lakuin ya. Tapi ini tanpa TA lah sebenarnya. Cuma nabung Bitcoin. Ini kesalahan juga orang. Orang itu selalu pikir mereka itu bisa timing the market. Masuk mungkin sini, bisa. Keluar sini. Mungkin bisa ya. Apakah kita bisa? Bisa. Tapi apakah sempurna? Enggak. Ada salah juga. Betul. Tapi buat orang pemula yang mau punya exposure di sini tanpa harus ya bro membakar pikirannya gini lah jangan pikir ya bisa timing 100%, mending timing the market daripada timing the market. Karena gini, timing the market kalian mungkin kira-kira itu apa yang kita lakukan itu sederhana, cuman TA kalian pikir kalian juga bisa gambar-gambar, tapi itu kan cuma tip of the iceberg yang kita lakukan ya. Jadi kita ngelihat secara makro ini apa nih kondisinya, kita ngobrol juga sama fund manager lokal ini menurut kalian gimana, outflow asing berapa. Kalian tuh nggak sampai segitu gitu. Jadi ini yang menurut gua kesalahan orang-orang yang generasi yang pengen cepet kaya. Mereka kira semuanya itu serba gampang gitu ya. Bisa gambar, belajar gambar kotak ya kan. Habis itu mau ngajarin orang lain itu nggak begitu teman-teman caranya ya. Jadi kita itu yang kita lakukan di sini adalah sangat sulit. Sangat sulit dan perlu proper money management dengan money management yang sedikit salah aja bro. Kita itu nggak bener 100% of the time. Mungkin kalau kita main sendiri ya mungkin 60% bro, benar. Cuman dari 60% itu keuntungan jauh lebih besar dibanding 40% kerugian. Jadi teman-teman jangan harap kayak selalu bisa benar di market, itu tidak ada yang bisa selalu benar di market. Orang pasti akan salah di market dan selalu akan salah. Gitu.